Perkenalkan, nama saya Martias Pardede dari kelas 11 MIPA 2, nomor absen 20 yang akan menjelaskan tentang terjadinya Perang Tondano. Perang Tondano adalah perang yang berlangsung antara suku Minahasa dengan pemerintah kolonial Belanda pada tahun 1808 sampai 1809 yang terjadi selama setahun. Dan terjadi di wilayah Danau Tondano, Semenanjung, Sulawesi Utara. Penyebabnya adalah dicabutnya perjanjian Verbon yang dibuat pada tanggal 10 Januari 1679. Perjanjian Verbon itu menandakan sebuah ikatan persahabatan antara Minahasa dan Belanda, tapi diingkari oleh pihak Belanda itu sendiri. Lalu selanjutnya ada Perang Tondano yang pertama. Perang Tondano yang kedua itu terjadi pada masa kekuasaan VOC. Pada saat datangnya bangsa Barat, orang-orang Spanyol sudah sampai di tanah Minahasa, Tondano, Sulawesi Utara. Orang-orang Spanyol ini di samping berdagang juga menyebarkan agama Katolik. Hubungan dagang antara orang Minahasa dan orang Spanyol terus berkembang. Tetapi mulai abad ke-17 hubungan dagang mereka mulai terganggu karena kehadiran para pedagang VOC. Waktu itu VOC telah berhasil menanamkan pengaruhnya di Ternate. Bahkan Gubernur Ternate, Simon Cos, mendapat kepercayaan dari Batavia untuk membebaskan Minahasa dari pengaruh Spanyol. Simon Cos kemudian menempatkan kapalnya di Selat Lembe untuk mengawasi pantai timur Minahasa. Para pedagang Spanyol dan juga Makassar yang bebas berdagang mulai tersingkir karena ulah dari VOC. VOC berusaha memaksa kehendak agar orang Minahasa menjual berasnya kepada VOC. Karena VOC sangat membutuhkan beras untuk melakukan monopoli perdagangan di daerah Sulawesi Utara. Orang-orang Minahasa menentang usaha monopoli tersebut. Lalu tidak ada pilihan bagi VOC untuk memerangi orang-orang Minahasa. Selanjutnya Perang Tondano kedua. Perang Tondano kedua sudah terjadi ketika memasuki abad ke-19, yakni pada masa pemerintahan kolonial Belanda. Perang ini telah terbelakangi oleh kebijakan gubernur Belanda, Jenderal Daendels. Untuk menambah jumlah pasukan, maka direkrut pasukan dari kalangan pribumi atas perintah Daendels melalui Kapten Harting. Presiden Manado Prediger segera mengumpulkan para ukung. Ukung adalah pemimpin dalam suatu wilayah, walak atau daerah tingkat distrik. Dari Minahasa ditargetkan untuk mengumpulkan calon pasukan sejumlah 2.000 orang yang akan dikirim ke Jawa. Ternyata orang-orang Minahasa umumnya tidak setuju dengan program Daendels untuk merekrut pemuda-pemuda Minahasa sebagai pasukan kolonial. Selanjutnya dalam suasana yang semakin kritis itu, tidak ada pilihan lain bagi Gubernur Prediger kecuali mengirim pasukan untuk menyerang pertahanan orang-orang Minahasa di Tondano, Minawauna. Belanda kembali menerapkan strategi dengan membendung Sungai Tembram. Tanggal 23 Oktober 1808, pertempuran mulai berkobar. Pasukan Belanda yang berpusat di Danau Tondano berhasil melakukan serangan dan merusak pagar bambu berduri yang membatasi danau dengan perkampungan Minawa, sehingga menerobos pertahanan orang Minahasa di Minawa. Pada pagi hari tanggal 24 Oktober 1808, pasukan Belanda dari darat membombardir kampung pertahanan Minawa. Serangan terus dilakukan Belanda sehingga kampung itu seperti tidak ada lagi kehidupan. Pasukan Prediger mulai mengendorkan serangannya. Tiba dari perkampungan itu, orang-orang Tondano muncul dan menyerang dengan hebatnya, sehingga beberapa korban berjatuhan dari pihak Belanda. Seiring dengan itu, Sungai Tembram yang dibendung mulai meluap, sehingga mempersulit pasukan Belanda sendiri. Dalam suasana kepenatan dan kekurangan makanan, mulai ada kelompok pejuang yang memihak kepada Belanda. Namun dengan kekuatan yang ada, para pejuang Tondano terus memberikan perlawanan. Akhirnya, pada tanggal 4-5 Agustus 1809, benteng pertahanan Moraya milik para pejuang hancur, bersama rakyat yang berusaha mempertahankannya. Para pejuang itu lebih memilih mati daripada menyerah. Lalu di akhir peperangan, kekalahan rakyat Minahasa dan tanah Minahasa kehilangan kemerdekaannya dan jatuh pada tangan Hindia Belanda. Sekian presentasi dari saya. Jika ada kesalahan dan kekurangan mohon dimaafkan. Terima kasih.